Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi, topik yang sering kali atau menjadi trending 2 hari ini mengenai seleksi P3K guru adalah siapa cepat dia dapat. Video ini menjadi trending topik di media Facebook siapa cepat dia dapat dari 2 hari yang lalu mengenai apakah benar pendaftaran P3K guru itu siapa cepat dia dapat. Misalnya dalam satu sekolah terdapat satu formasi, tetapi di situ ada 2 atau 3 guru honorer yang terdaftar di Dapodik, maka mereka yang mendaftar duluan itu akan menjadi satu-satunya guru yang lolos seleksi administrasi untuk melanjutkan pada tes kompetisi. Kemudian, Kak, kenapa saya mendaftar di sekolah induk saya, tetapi formasinya hilang? Saya harus mendaftar di sekolah lain. Kemudian, Kak, kenapa tiba-tiba formasi yang saya tuju tidak ada? Dan sebagainya, Kak, apakah benar siapa cepat dia dapat? Jadi pertanyaan itu sering kali muncul atau menjadi trending topik di media sosial baik Facebook, Twitter, ataupun IG mengenai hal tersebut. Beberapa waktu yang lalu saya juga udah pernah membuat soal atau contoh kasus di mana video saya menjelaskan jika ada satu formasi di sekolah A, kemudian ada 2 guru honorer yang terdaftar di Dapodik dan Linier, maka kedua guru tersebut harus mendaftar di sekolah yang sama untuk memperebutkan satu posisi. Kemudian guru satu lainnya itu akan mendaftar di sekolah lain di tes tahap 2 bersama dengan guru swasta dan guru PPG. Namun pada kenyataannya banyak banget pertanyaan mengenai informasi atau formasi yang hilang atau sekolah induk yang siapa cepat dia dapat. Jadi menurut Permenpan RB nomor 28 tahun 2001, jika itu memang benar maka tidak sesuai dengan aturan yang saya tangkap di sini, di mana di peraturan tersebut menjelaskan bahwa guru yang terdaftar di Dapodik maka dia harus melamar di sekolah induk tersebut. Kemudian jika sekolah induk tidak ada formasi maka dia bisa mendaftar di sekolah lain yang tersedia formasi. Kurang lebih seperti itu. Jika memang itu benar, saya yakin banyak banget guru yang kecewa karena peraturannya diubah di tengah jalan. Tetapi beberapa kali saya melihat informasi termasuk pernyataan dari Bapak Muhammad Ridwan yang menjawab tentang hal tersebut, apakah benar siapa cepat dia dapat. Jadi informasi itu tidak tepat atau hoak, sama seperti live BKN pada tanggal 12 Juni tadi pagi jam 10 itu juga menyebutkan bahwa itu adalah hoak. Dan dari halamannya PPK Guru Kemdikbudristekdikti juga menyebutkan bahwa sistem akan mengupdate data. Jadi buat Bapak Ibu guru mudah-mudahan ini benar bahwa sistem akan mengupdate data sesuai dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2001. Semua guru yang terdaftar di sekolah induk akan mendaftar di sekolah tersebut. Jadi kalau memang informasi ini benar, maka menurut saya pribadi ini tidak adil karena yang namanya tes itu harus fair. Jadi misalnya di sekolah tersebut ada 4 guru honorer yang terdaftar di Dapodik, namun hanya tersedia satu formasi, maka keempat guru tersebut harus melakukan tes atau bersaing secara sehat untuk mendapatkan satu formasi tersebut berdasarkan passing grade atau nilai tertinggi, dan sisa lainnya mengikuti tes kedua, itu baru fair. Tetapi kalau hanya ditentukan berdasarkan siapa cepat dia dapat, inilah yang dinamakan tidak fair. Kasihan teman-teman kita, Bapak Ibu guru kita yang ada di pelosok, teman-teman kita yang susah jaringan, mereka harus mengakses portal SSC ASN, bahkan tengah malam mereka akses portal supaya bisa masuk dan mendaftar seleksi P3K guru.
Jadi menurut saya pribadi, jika memang informasi itu benar, saya pribadi tidak setuju atau kecewa walaupun saya tidak ikut mendaftar pada proses ini. Yang namanya fair itu ya seperti itu, kita harus bersaing dalam arti mengikuti tes seleksi. Buat mereka yang nilainya sesuai dengan peraturan, maka merekalah yang akan mendapatkan posisi tersebut. Tetapi jika hanya berdasarkan siapa cepat dia dapat, maka semua guru banyak banget yang akan kecewa dengan sistem ini. Jadi buat teman-teman yang mendaftar seleksi P3K Guru, saya sarankan juga enggak terburu-buru. Tapi kalau saya pribadi juga bingung atau dibuat galau oleh sistem jika saya tidak mendaftar, maka formasi yang saya tuju akan hilang atau diambil oleh teman saya. Tetapi kalau saya buru-buru mendaftar, ternyata sistem tidak membaca atau portal ini seperti mengunci saya di sekolahan lain, padahal seharusnya saya mendaftar di sekolah induk saya. Nah ini juga bikin galau. Kalau saya terburu-buru juga nanti jika ada data yang salah, maka hal itu tidak bisa saya perbaiki. Jadi saya tahu perasaan Bapak Ibu waktu mendaftar. Jika siapa cepat dia dapat ini digunakan sebagai senjata utama, maka ini sungguh tidak fair. Jadi moga-moga video saya ini bermanfaat buat Bapak Ibu supaya lebih berhati-hati dan yakin. Buat Bapak Ibu yang belum yakin terhadap informasi ini, kalian bisa langsung tanyakan pada admin di p3kguru.kemdikbud.go.id. Di sana semoga Bapak Ibu mendapatkan jawaban yang pasti dan memuaskan. Selamat berjuang, semoga semuanya berhasil dan lolos, diberikan kelancaran. Buat Bapak Ibu yang baru saja menemukan video ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih.